Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan PSBB, pesan santuy Bang Bedul. Kalau udah ada Bang Bedul, iya aja. Belakangan ini kita sering banget nih lagi dengar-dengar corona baik ada di koran, corona ada di TV, corona ada di radio, sampai corona ada di handphone. Setiap buka handphone, dia lagi yang nongol. Setiap hari makin nambah tuh corona. Bukan makin habis, malah makin banyak. Ditambah kebijakan baru dari pemerintah saat ini adalah new normal. Gue lagi pikir nih, apa sih dampak-dampak corona ya yang dari bulan Maret itu udah kejadian nih, khususnya di Indonesia. Ada nggak sih solusi yang terbaik buat ini? Gue dengar orang yang kerja sekarang pada di rumah nih, orang yang rumah dikerjain. Pusing kan tuh? Ah, boy gile. Kalau begitu gue ngopi dulu dah. Guys, iya masuk. Udah malam ada aja tamu. Kayaknya mau minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Bang Dul. Tumben tuh, Dan main ente di rumah tumben. biasa dah. Malam gini lagi dipujangin sama corona nih. Gue kira udah kelar nih corona. Buat apa lo? Mah gue tahu kemarin mah paling nggak punya duit entah makan. Gue sediain beras mah dari pemerintah 5 kiloan. Malu banget. Nggak malam-malam pulangnya lu. Kemarin tuh teman juga sempat datang ke rumah tuh Bang. Pusing banget kayaknya dia meminjam duit Bang. Dirumahkan apa? Nggak tahu dirumahkan permanen apa dia emang sementara tuh gimana Bang? Mungkin ya di sini juga mau tanya-tanya juga nih sama Bang Bedul. Kita harus gimana kalau kita lagi dalam kondisi yang sama dengan teman ini Bang? Iya. Dari temen yang usaha, yang karyawan, semua terkena dampak. Temen gua ada yang bos pelampang, tenda. Sampai dia katanya konsumen udah DP, minta pulang-pulangin. Karena hajatan sekarang dilarang 100 juta. Punya nggak ke kita? Terus lagi, kadang karyawan-karyawan dirumahin, bahasanya yang baru sekarang nih gue liat, di rumah-rumahin. Padahal mah dirumahin, nggak digaji, mendingan kan dikerjain ya. No! Apa aja dah sekarang istilah-istilah baru aja yang namanya WFH, kayaknya kan kita baru kenal kan, kayaknya sekarang ini ada namanya WFH. Pusing juga sih Bang kalau misalnya tahu ada WFH. Sebenarnya WFH itu ada yang dirumahkan sementara apa emang namanya aja nama ke Inggris-Inggrisan gitu Bang. Jadi sebenarnya itu pemecatan Bang gitu. Kan juga bingung sih. Memang sih kita juga harus maklum sih. Teman-teman banyak yang cerita WFH tuh sebenarnya kalau gue lihat ya, itu efeknya sangat-sangat besar bagi keuntungan perusahaan. Sekarang logika aja, orang kagak ngantor. Ya tapi kan mereka juga dibebani loh produksi-produksi yang kantor ya kan. Ya itu sih kalau gue lihat sih ya banyak lah yang kepusingan lah perusahaan, bahkan sampai melakukan pemecatan. Begitu sekarang ada yang baru lagi masalah pendidikan. Waduh. Ibu-ibu udah pada ngoceh aja. Sekolah bayaran jalan terus, sekolah dia yang bayarin, dia yang ngajarin sekolah. Bang, ini rumahnya kayak tahu mau datang tamu ini udah minumannya ada gelas. Lah itu dia. Gue disediain tuh. Yeah. Lu pasti belum sholat isya. Kalau sholat isya ada gitu, ada kormanya. Gitu ya? Iya. Kalau udah sholat lu lihat makan banyak tuh. Kalau misalnya kan kita di rumah aja tuh nggak menghasilkan. Perlu nggak sih kalau kita tuh tetap menjalankan usaha, cuman modalnya kita dari mana gitu Bang? Gue sih dari belajar dari teman-teman yang udah jalan sih ya, yang benar-benar nggak mati untuk efek pandemik ini. Salah satunya adalah lu usaha online deh, lu dagang contoh ya mie ayam gitu ya, lu mangkal nih, orang udah pada takut untuk makan di situ. Sekarang ganti lu online, lu jualan mie ayam sekarang pakai online, jadi lu dikirim by apa daring lah, ojek daring lah kayak gitu. Sekarang solusi-solusinya kayak gitu ya contohnya, jadi semuanya jualan lu serba online. Yang usaha-usaha gue juga lihat sales penjualan lah, itu semuanya juga dilakukan lewat virtual. Tapi gue juga nggak tahu nih, ada pikiran-pikiran karena dampak corona ini nggak tahu sampai kapan nih gitu sih. Makanya dari sekarang kita harus bener-bener pintar nyiasatin sih kalau gue lihat sih. Yeah, boy. Gue coba jual beli motor lah. Motor. Sekarang gue gede banyak yang saingannya gitu. Jadi gue lihat
gue jual beli motor memang alhamdulillah dah omsetnya udah lumayan. Untuk sementara ini gue anggap itu buat gue solusi terbaik ya gue dagang, jual beli motor lah, apalah apa aja lah. Gitu. Tapi mungkin orang mikir dulu kayak bang mau beli motor, ini kan beli sembako, beli nasi. Iya makanya itu, beras, makanya kita punya keyakinan gini sih, ada yang lagi berlebihan, yang lagi kekurangan. Itulah tugas kita tuh, ya apa namanya, yang berlebihan bagilah, yang kurang-kurang tuh, ya kan. Makanya tadi ada sedekah bang ya? Iya sedekah. Makanya tuh kalau gue lihat ya, banyak orang yang salah tempat. Orang yang kemarin berpikir gini, untuk yang sedekah orang-orang yang kaya. Sedekah itu biasa, sebenarnya emang udah kewajiban orang-orang yang kelas atas itu sedekah tuh wajib. Ya. Nih, wajib. Kalau bukan dia yang bantuin siapa lagi kan gitu. Terus kalau orang-orang yang apa namanya untuk yang lebih ke bawah itu disarankan puasa jangan. Kalau puasa mah tetap jalanin. Maksudnya kalau orang yang sedang menengah ke bawah lu banyak yang sedekah dah. Karena sedekah itu kan kuncinya lu jadi banyak rezeki. Kebanyakan orang kebalik, orang kaya sedekah, wah dia mah duitnya miliaran, ya kan? Tapi sedekah itu hal yang biasa kalau menurut gue. Orang kaya sedekah ya biasa. Orang sedekah tuh dianjurkan nih, menurut guru-guru gue itu banyak orang kaya itu wajibnya puasa, dianjurin puasa. Gitu. Tapi kalau orang yang mohon maaf ya kelas menengah ke bawah itu dianjurin apaan? Dianjurin bersedekah. Kenapa gue bilang begitu? Karena itu berat. Orang nggak punya duit sedekah itu berat. Iya. Kalau orang nggak punya duit suruh puasa enteng, emang dia nggak punya duit ya puasa. Itu sih banyak kan, gue sih ngedapetin solusi ini kayak gitu sih, salah satunya. Sebelum kita punya uang kecil ya pas dikit, sedikit kita sedekahin. Separohnya. Kalau memang ada kasihin dong. Kan dasar logika manusia orang sedekah, logika ya, duitnya makin habis, duit 20.000, disedekahin 10.000, kan tinggal 10.000 habis. Tapi menurut logika Allah kan makin ditambahin makin banyak. Ya, itu sih kalau gue lihat ya, pandemi ini akan berdampak banyak, tapi banyak juga dampak positifnya. Dan positif apa? Jadi sering cuci tangan, jaga kebersihan. Orang yang nggak berjemur sering berjemur. Karena gue lihat jam 10 nenek-nenek udah pada nenek-nenek udah pada jemur, udah kayak orang ginang. Bentar jam 10 besok main kemari, nenek-nenek ada 14 biji lagi dari mulu. Let's go. Gajikan. Iya, nenek-nenek pada berjemur udah kayak orang ginang. Di situ gue lihat banyak banget ini ya. Nenek-nenek aja yang udah mau kapan tahu mati dia sudah siap deh mah harusnya kan. Pasal siap juga iya. Pasal aja ya. Iya, jadi kalau gue lihat dampak positifnya gitu. Gue sekarang jam 10 berjemur, makan, cuci tangan berapa kali makan, ada dampak positifnya gitu. Terus pendidikan, kalau dilihat dampak negatif, ya lu puyeng. Setiap hari anak jam 7:30 sampai jam 11, emak nih udah kayak macan. Dibanting bro. Digangguin ngamuk, lagi ngurusin anaknya belajar. Tapi gue lihat dampak positifnya, anak jadi makin dekat sama mamanya gitu sih kalau lihat. Makin dekat lagi bang. Makin dekat, tapi lu babanya makin dekat lagi, kerja kagak aja kerja kagak udah kerjanya itu aja. No, ada lo no cebokin. Ada lo habis berak cebokin jangan main handphone. Banyak lah teman-teman di sosmed tuh banyak curhat sama gue, nih kalau lagi kayak gini gimana ya? Kan gue bilang dari dulu sampai sekarang Tuhan ini kan Allah dan semua ini kan settingan Allah kalau menurut gue ya udah beresin aja, udah minta sama yang punya Allah udah, rezeki lu udah diaturin kok dari lahir sampai mati lu, udah gue sih pikirnya kayak gitu. Gue positif, apa yang gue alamin sekarang itu udah diurusi, udah bahasa gue nih daun jatuh yang dari atas mau kemana jatuhnya udah Allah aturin, nggak pusing-pusing. Pegang omongan gue, beberapa bulan ke depan tuh nggak bakal kelaparan kok kalau gue dipecat. Ada aja solusinya gitu sih kalau gue ya. Oh my god. Tapi abang sama bini tetap akur kan bang? Ya, soalnya dari tadi nggak dengar suaranya bini abang? Ya bini mah gini hari udah tidur. Apalagi malam Jumat bang sekarang? Malam Jumat tuh dia, waktunya makan sate kambing ya. Mungkin suntuk di rumah. Sekarang juga pengen butuh hiburan juga bang, kayak ke mall. Sekarang mall juga tutup. Ya cerita dari teman-teman yang cobalah gue ngilangin kebosanan ke mall. Sampai mall gila banget. Dicek harus masuk apa namanya tuh ada situsnya, masukin nama berapa orang yang dibawa sampai dalam, makan kudu jauh-jauh.
Gila nggak? Gue mau makan di salah satu restoran, ya kan, walaupun gak mahal, gue pengen makan lah bareng-bareng. Iya. Tadinya apa? Pak, makannya jauh-jauh lah, bocah gitu. Lengkap 3 gitu tahun, kan. 2 tahun jauh-jauh. Jauh-jauh banget makan. Makanya gue bilang, nggak solusi banget deh ngilangin kebosanan lo ke mall, nggak solusi. Makanya sekarang ngilangin kebosanan, lu main kemana? Mungkin kayak gue kemarin daerah privasi ya, kayak lu ke puncak nyewa villa satu sendiri bisa. Lu ke luar kota manapun lah, lu bisa nyewa villa yang satu sendiri. Itu mungkin salah satu yang ngilangin kebosanan kayak gitu. Orang katanya ekonominya lagi hancur, ekonomi lagi berantakan. Lu mainnya ke tempat wisata penuh juga. Seriously. Kan dia bilang yang ekonominya hancur mah hancur, yang ekonominya sedang-sedang, ya akhirnya udahlah. Kita masing-masing tuh banyakan pasti punya solusi pribadi lah. Mungkin solusi gua yang tadi gua kemukain nggak jadi solusi lu, tapi nggak apa-apa lah, memang bikin gambaran. Pesan santuy gue ya, sampai sekarang Tuhan lu masih satu kok, Ya. Allah, dan yang ngurusin lu juga dari dulu, dari lahir sampai mati juga Allah, ya kan, kalau gue lihat mah. Jadi ya lu nggak usah pusing-pusing. Wajib lah kita sebagai manusia itu ikhtiar, wajib, ya kan. Tapi jangan berputus asa. Waduh, berapa banyak gue datangin orang, teman-teman gue, ya, Bang Udul apaan? Kayaknya bakalan banyak kriminal nih, gue udah 3 bulan dirumahin, anak bini gue puyeng makan kontrakan, kayak sampai ngomong gini. Gue disuruh jadi kurir sabu, gue bawa, gue jadiin dan nih, nggak apa-apa, gue udah bayar 1 juta satu antrean. Sampai pikiran kayak gitu, bagusnya ketemu aneh bilangin, ntar kalau ente di penjara, makin puyeng lagi anak bini ente. Harus pikir panjang juga Bang ya. Pikirannya pada pendek karena memang masalah perut susah kalau masalah perut diomongin. Kayaknya bagusnya ketemu kita ada orang yang bisa lah menawarkan kebaikan, menasihat kebaikan, ya udah. Banyak lah yang hampir gelap mata. Mikir. Sekarang lu tahu nggak? Sekarang sholat masjid masih sepi, dijarak-jarakin. Kan berlawanan tuh sama sunnah Nabi yang bilang rapatkan dan luruskan. Iya. Udah nggak kepake lagi, disuruh renggang-renggangin tuh kan. Jadi ya kita segan banyak kontroversi yang bilang udah dah rapetin aja ntar Allah urusannya. Ada yang bilang oh tetap kita harus ikhtiar menjaga jarak. Ya udahlah ikutin aja lah pesan pemerintah sebagai umarok kita yang setiap menetapkan itu kan sudah konsultasi sama Majelis Ulama Indonesia. Kita ikutin pemerintah aja lah. Jaga jarak, pakai masker. Walaupun lu pakai masker, lu cuci tangan, nggak menjamin 100% lu nggak kena corona. Tapi malah gue lihat di Jakarta tuh, khususnya Jakarta itu orang pada kuat-kuat lah. Kalau menurut gue ya, mungkin orang Jakarta hampir 70% kena corona, cuma gede nggak ngerasain. Iya, nggak ngerasain. Dia mau udah selesai gitu aja. 2 minggu. Iya, contohnya batuk dikit, agak corona kali ya. Oh dia ini 2 minggu sembuh. Gitu. Pada begitu kali pikirannya. Gue sih punya pikiran mungkin di Jakarta hampir 70% kena corona. Coba dites swab semua, mungkin banyak kalau yang kena. Dul, ngomong-ngomong biasanya tukang jajanan lewat tuh ada bunyi-bunyinya tuh bakso kayak apa dulu? Kan gua klepon sekarang lagi di enggak syariah. Apa sih gua putu pak klepon. Klepon enggak syariah. PA. Jaga jarak di masjid. Itu sebenarnya sejarah juga tuh Bang. Yang kemarin di Mekah jadi sepi banget. Itu dia tuh yang bikin gua ngenes juga tuh. Katanya sampai berapa tadi? 10.000 yang boleh pergi haji. Gila ya, biasanya 2,5 juta apa 3 juta. Tau-taunya gila. Hah? Bener dampaknya. Gua takutnya ini bukan tahun ini aja, tahun depan juga segitu-gitu aja yang jamaah. Aduh, gue udah daftar haji, lagi aja berangkat lagi, kapan lagi tunda lagi nih. Yang kita pikirin sekarang gini aja dah, ini gimana dampak hari depan, minggu depan, bulan depan buat keluarga kita nih, gimana ya kan? Makanya kalau gue lihat mah yang kaya makin kaya, yang belangsa makin belangsak itu begitu. Kan makanya gue bilang, nah tugas kita dah nih. Sebagai orang misalnya yang punya diberi rezeki lebih, agak peka apa dia kita mau tetangga. Kemari nggak bawa pape, bawain dah barang sebesek 2 besek gitu kan. Peka nggak ada peka-pekanya pengangguran. Goblok. Nyindir juga ya. Gue nyindir ada di belakang orangnya. Ini buat semua lah pesannya, agak peka lah sama tetangga yang lagi susah. Jangan sampai ada berita kemarin di daerah mana katanya tuh di Jakarta sampai orang bunuh diri nggak dapat makan sekeluarga. Gila gak tuh? Yang dosa bukan dia doang itu bunuh diri, tetangganya dosa, RT-nya dosa, RW-nya dosa, gubernur sampai presidennya dosa. Kalau gue lihat pandangan gue dosa semua. Untuk apa? Pertama emang belum 100% selesai. Kenapa kita nggak perhatiin? Nah jangan sampai ada kejadian kayak gitu. Kalau sampai ada kejadian diolah kayak gitu, kita semua yang dosa kayak gitu. Bocah bener ya.
Anaknya dari mana? Jam segini baru pulang dulu. Makanya jam berapa? Jam 9 sudah pulang. Itu. Jadi gimana bang untuk saran dari abang biar aneh bisa nyampein ke dia gitu? Yang pertama sih yang paling gue garis bawahi bahwa corona tuh kan makhluk nih. Yang namanya makhluk kan ada yang nyiptain, bos. Ya kan, ada yang nyiptain, artinya kita nggak perlu takut lah sama makhluk yang namanya corona. Takut jangan. Waspada, wajib kita waspada, ya kan? Waspada lah. Wajib kita waspada. Takut kita hanya kepada sang pencipta. Jadi kita nggak perlu khawatir berlebihan, ketakutan berlebihan, nggak usah. Udah maunya Allah, corona datang ke Indonesia, kita juga pulang, gitu. Yang kedua, kita jaga protokol kesehatan, ya kan? Dengan cuci tangan secara teratur. Kalau mau keluar pakai masker, ya kan? Hand sanitizer lu bawa dah. Gua sih saranin cuci tangan pakai sabun lah, jangan kebanyakan hand sanitizer karena banyak penelitian bahwa tuh jadi malah kuman-kuman yang baik di tangan kita malah pada mati. Yang ketiga atau yang terakhir, duit, ya kan? Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Udah beres dah tuh, ya kan? Insya Allah kalau kita udah lakuin itu tiga itu, Bang Bedul punya pesan, insya Allah beres-beres aja dah. Mau pamit dulu nih bang, soalnya Siap. mau ke Pak Sultan itu bang, tadi udah maksud bang. Di sini lu bawa besek Sultan, lu bawa duit lagi. Udah, minum dulu bang ya. minum. Tuh makanan habisin. Bisa bang, kosong bang. Oke, Assalamualaikum bang. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat-sobat Gocer, ikutin terus PSBB. Pesan santuy Bang Bedul, dan teman-teman bisa kirimin keluhan atau mau request tema yang kita mau bahas secara santuy, santai, tapi tetap sopan ya, di email atau deskripsi di bawah ini. Insya Allah dah permasalahan sobat bisa gue bantu lah jawab. Oke, jangan lupa subscribe channel ini, ya kan, biar makin gocer. Selesai PSBB, pesan santuy Bang Bedul. Kalau udah Bang Bedul, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.